Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini masih di currency dan commodity. Saya lagi coba EA, Expert Advisor. EA baru ini lagi aku coba ini untuk Ethereum-nya aku pakai di TF 1 menit ya. Terus kemudian di yang lainnya standar di 5 menit. BTC pun sama, BTC 5 menit ini. BTC aku pakai di 5 menit ya kan. Itu sekarang ada 1 2 3 4 open, artinya sudah locking posisi. Ini sudah saya close beberapa ya. Untuk Ethereum karena pakainya di M1 sehingga saya maksimal hanya di 23 open posisi ya. Sekarang sudah gila-gilaan ini. Nah, ini sudah hampir, ini sepertinya harus aku tambah ya untuk maksimum trade-nya. Maksimum trade-nya memang standarnya saya pakai di 9. Maximum trade aku pakai standar di 9, ini baru 4, masih ada 5 lagi. Artinya memang kita harus pakai minus ya, amin ya, apa ganjil ya. Kita harus pakai ganjil. Kenapa? Karena untuk locking posisi itu harus pakai ganjil. Contoh seperti ini satu selling, ini buying ya. Kalau trendnya naik maka buying di sini ini harus bisa nutup 3 posisi ini. Nah, ini tujuannya seperti itu. Tentunya setelah ini naik cukup tinggi, ini bisa kita tutup. Harap tentunya ini apa kenaikannya ini nanti bisa kita coba di Ethereum ya. Kenaikannya ini kenaikannya ini harus bisa nutup di contoh gini. Ini naik ya. Kan kita punya sell ya kan, punya sell, kemudian punya buy ya. Terus ada buy, terus satu lagi misal di sini. Nah, kenaikan pair yang dinaik seperti ini, kemudian ada penurunan lagi seperti ini, ada sinyal selling terbuka, misal di sini selling, maka kita harus bisa nutup ini close, ini close. Yang di buy ini harus bisa nutup 2 posisi yang di bawah ini. Jadi gitu tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika kita close 3 posisi sehingga kita akan mengandalkan satu selling ini. Kenapa? Ini karena sinyal yang baru keluar gitu. Bisa jadi salah, tapi setidaknya sinyal selling ini kalaupun dia naik nanti akan di locking lagi dengan buy. Kita punya buy lagi. Contoh di bawah ini ya. Nah, misalnya di sini. Nah, ini misalnya selling yang di atas ini ya, kita hapus. Ini di atas ini kita hapus semua. Oke. Oke, jadi tinggal ini. Nah, kalau dia naik lagi seperti ini, nanti akan ada locking di posisi, misal di sini ada buy. Ini untuk ngelocking posisi yang kita punya selling. Nah, tujuannya seperti itu. Sehingga nanti kita punya 2 lagi posisi lock gitu. Kalau seandainya tetap naik ya, misalnya naik terus ternyata ada turun selling ya, di sini selling, maka selling ini harus maksimal. Mungkin bisa turun seperti ini sehingga nanti kita bisa close 3 posisi dengan hasil TP itu, dengan hasil hijau biru kayak gini ya. 2 3 4. Nah, ini saya nutup 5 posisi ini ya kan ya. Ini saya nutup 5 posisi seperti ini, tujuannya seperti ini ya kan. Yang ganjil ini yang di atas ini paling tidak harus bisa nutup posisi yang di sini ya kan. Nah, ini harus bisa nutup posisi yang di sini ini ya. Ini harus closing walaupun hanya sedikit-sedikit karena memang kita sudah salah. Nah, ini harus bisa kita closing seperti itu. Oke. Atau satu unitnya seperti ini, kita harus bisa kita closing dengan hasil yang ini itu. Oke. Nah, otomatis nanti
akan berpengaruh di nilai minusnya, ini nanti akan berpengaruh di situ ya. Tapi kalau kita punya ganjil, artinya kita punya open ganjil ya, kita punya open ganjil tuh enaknya gini, kalau dia naik ya, ini turun dan naik lagi, enaknya gini, di sini ada sinyal buy selling ya, di sini ada sinyal buy ya, atau di atas ini aja dah, biasanya buy itu di atas ini buy. Nah ketika dia terbangnya ini bisa maksimal, ini buy kita yang ada di harga ini harus bisa nutup dua posisi yang ada di bawah. Ini tujuannya yang posisi ganjil gitu ya, karena memang sangat jarang dua posisi buy sell, dua posisi saja bisa menghasilkan langsung profit, jarang. Biasanya akan dibantu dengan posisi yang ketiga atau posisi ganjil untuk bisa profit, atau bahkan cuma satu saja, cuma satu posisi saja di sini. Nah, sini sudah ada buy. Ketika ini turun dia tidak ada sinyal sell, tapi terus naik terus price. Nah ini yang lebih menguntungkan seperti itu, lebih enak kayak gitu ya. Jadi ini buy yang di sini bisa maksimal hasilnya itu karena memang tidak ada sinyal sell sama sekali, price juga tidak turun terlalu tinggi terlalu dalam sehingga kemudian naik lagi. Di sini tidak ada sinyal sell sama sekali itu ya, tidak ada sinyal sell karena yang penurunannya tidak memungkinkan untuk bisa membuka sell. Inilah tujuannya kenapa ini dengan begini kita akan menghilangi psikologis kita punya selling di harga naik, karena biasanya retail itu kalau harga naik maunya di sell aja gitu ya. Nah ini kita bisa sell, pengen sell di sini, pengen sell di sini, harapannya apa, setelah ini harga akan turun jatuh kan gitu. Tapi dengan adanya seperti ini kita akan avoid beberapa keinginan kita untuk selling. Kita berdasarkan ini aja, indikator aja, udah indikator mau bilang buy ya kita ikuti buy, indikator bilangnya sell kita ikuti sell. Tugas kita hanyalah menutup posisi yang ada di harga ini, kita tutup harga ini. Kita tugas kita hanya itu aja, menutup posisi ya itu. Ini masih minus, untuk gold juga sama ya kan, masih minus. GBP USD semua sama 2 unit ya, GBP NZD pun sama 2 unit, GBP JPY sama 2 unit. Nah ini GBP JPY ini sudah positif ya kan. Nah ini kadang juga jarang sih seperti ini, buy sell terus kemudian hasilnya positif. Memang ini biasanya awalnya adalah selling. Kalau di sini kan sell, awalnya adalah di sini. Ini selling dulu, baru kemudian ada sinyal buy, dia naik. Kita lihat aja ya, bener enggaknya, ya kan. Nah ya di sini. Jadi kalau ini ternyata kenaikan yang di sini ini cukup untuk membuat opsi buy gitu loh. Kalau seandainya dia tidak naik, kenaikan tidak cukup untuk membuat opsi buy, maka selling kita akan ini jatuh terus, maka selling kita yang ada di sini akan maksimal hasilnya gitu. Nah nantinya kalau price dari sini nanti tidak turun ya kan, dia akan membuka lagi sell lagi baru gitu, sehingga hasilnya akan lebih positif lagi nanti hasilnya gitu ya. Oke, nanti akan kita coba copy trade ya, pakai XM, broker XM. Kita akan pakai copy trade untuk kapital kecil-kecil saja ya. Kita lihat hasilnya bagaimana nanti. Karena tugasnya hanya ini aja, tugas kita cuman closing posisi aja, kita nggak usah mikir ini dia mau buy mau sell, silakan, ada news atau enggak silakan. Kayak gini kan Aussie kan dia berdiri sendiri, enak ini, positif, kita bisa maksimal gitu lah, bisa maksimal buy-nya ini bisa maksimal ya kan. Nah naik gini, nah ini turunnya ini masih belum bisa memaksa untuk bisa membuka selling, sehingga kita punya buy di harga ini cukup maksimal hasilnya itu. Jadi tugas kita hanya close posisi aja gitu, biarkan EA yang
open kita hanya close, saatnya close ya close gitu. Oke, hingga itu lebih enak gitu loh. Itu kayak GBNZD selling dulu tapi ternyata harga naik ya kayak gini. Ini berarti pertama dia selling dulu, sini buka, kemudian ini ada buy dia ikut, ini sellingnya dia masih belum ada. Atau mungkin malah sebaliknya, di sini dia buka buy dulu di sini, kemudian ketika price turun dia buka sell hingga hasilnya di sini minus, di sini juga plus, hasilnya masih minus. Kalau dia naik seperti ini, dia nanti mesti akan buka buy di harga ini, kisaran ini mungkin akan buka buy, sehingga nantinya hasilnya buy ini bisa nutup ini ya, bisa nutup kerugian kita yang ada di opsi buy itu ya. Sehingga di sini teman-teman kita tidak lagi berpikir tentang trade what you think gitu loh ya, tapi lebih ke trade what you see gitu loh. Kalau kamu melihat posisi buy ya ikut buy, kalau melihat posisi sell ya udah ikut sell. Karena kebanyakan trade what you think itu terlalu ya, kita berpikir bahwa kita beranggapan bahwa harga ini setelah ini harga akan naik atau setelah ini harga akan turun ya kayak gini. Tapi ternyata ya malah kadang tambah dalam untuk turunnya, atau malah kadang tambah naik, rally terlalu sangat tinggi sekali gitu. Ini yang cukup berbahaya. Trade what you think ini terlalu berbahaya, lebih baik trade what you see gitu. Yang kamu lihat saatnya buy ya kita ikuti buy, yang kamu lihat adalah saatnya sell ya kita ikuti sell saja gitu. Untuk TF 1M 1 menit akan kita rubah ya, di Ethereum ini akan kita rubah ke 5 menit nanti kita rubah ya. Saya VPS ini saya langganan cukup lama untuk VPS-nya, pelayanannya cukup istimewa ya. Nanti silahkan komentar di bawah tentang VPS yang dipakai, saya jamin pelayanannya istilahnya ya, karena saya sudah langganan lama jadi ya cukup enak gitu loh itu. Oke, harganya juga tidak terlalu mahal, harganya murah aja ini kita untuk VPS-nya ini. Oke guys, kemungkinan nanti kita coba untuk buka copy trade ya, kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Untuk brokernya silakan sarankan komen di bawah. Broker apa yang perlu kita pakai? Tidak perlu untuk kapitalnya tidak perlu tinggi-tinggi ya. Kita pakai yang minim-minim saja gitu loh. Yang penting pokok hasilnya cuan. Jangan lupa like, comment, subscribe my YouTube channel. Bye bye, have a nice day.